mata uang ke mata uang yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan. Itu tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ternyata timbul dua permasalahan utama. Yang pertama adalah, nah, bagaimana kalau kita bisa menyajikan laporan keuangan dengan apa namanya ya, atau bagaimana caranya kita bisa memasukkan transaksi dengan mata uang asing ke dalam laporan keuangan kita gitu ya. Maka kurs manakah yang dapat digunakan? Seperti yang kita tahu, kurs adalah nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang yang lain gitu ya, kurs atau nilai tukar. Nah, itu nilai tukar manakah yang digunakan? Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk bisa melaporkan perubahan kurs dalam laporan keuangan. Seperti yang kita tahu, kurs itu sifatnya fluktuatif gitu ya, berubah-ubah. Ada kurs atau ada mata uang yang memiliki kurs yang relatif stabil dan juga ada mata uang yang apa namanya ya, yang volatilitas harganya tuh tinggi gitu ya, volatilitas kursnya tinggi. Nah, bagaimana caranya kalau kita sudah menentukan kurs mana yang kita gunakan gitu ya, lalu permasalahan berikutnya bagaimanakah caranya kita bisa melaporkan perubahan kurs yang terjadi dalam laporan keuangan kita. Nah, kemudian ini adalah beberapa definisi utama yang ada di PSAK 10. Saya kira teman-teman wajib untuk memahami ya, bukan menghafalkan tetapi memahami makna dari masing-masing istilah yang digunakan. Ya, yang pertama adalah kegiatan usaha luar negeri. Di sini entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara selain negara entitas pelapor atau yang menggunakan mata uang selain mata uang entitas pelapor. Gitu ya. Jadi kalau yang kemarin di pekan lalu contohnya adalah di pertemuan pertama ya, contohnya kita punya Indofood itu ya, Indofood kemudian ada Salim, bawahnya kan ada Salim Infomas gitu anaknya, kemudian cucunya itu salah satunya ada perusahaan yang ada di Singapura gitu ya. Nah, jadi perbedaan atau entitas di Singapura ini ya, bagi PT Salim Infomas dia adalah kegiatan usaha di luar negeri gitu ya, karena aktivitasnya dilaksanakan di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah kurs atau rasio pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Lalu untuk kurs ini ternyata ada beberapa jenis. Yang pertama kita gunakan adalah kurs penutup atau kurs penutup merupakan kurs pada akhir periode pelaporan. Ya, kurs pada tanggal akhir periode pelaporan. Lalu yang dinamakan kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera atau kurs hari ini. Kemudian mata uang asing atau falas, valuta asing merupakan mata uang selain mata uang fungsional entitas atau selain mata uang yang digunakan di lingkungan utama di mana entitas tersebut beroperasi. Gitu ya. Nah, ini yang teman-teman apa namanya yang harus paling paham gitu ya, mata uang fungsional, mata uang di lingkungan utama di mana entitas beroperasi. Contohnya kalau di Indonesia mata uang fungsional kita sama dengan mata uang lokal gitu ya. Misalnya perusahaan di Indonesia gitu. Ya mata uang fungsional itu sama dengan mata uang lokal yaitu adalah rupiah. Kemudian ada mata uang penyajian. Mata uang penyajian merupakan mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, mata uang penyajian ini bisa jadi berbeda dengan mata uang fungsional. Ya, tergantung tujuan dari penyajian laporan keuangan kita itu apa. Apakah untuk dikonsolidasikan dengan entitas lain di luar negeri atau apa namanya ya, atau tidak gitu. Kalau biasanya kalau di akan dikonsolidasikan dengan entitas lain di luar negeri, mata uang fungsional dengan mata uang penyajian akan berbeda. Tetapi jika laporan keuangan kita itu apa namanya ya untuk para pembaca atau penggunanya di dalam negeri gitu ya, biasanya mata uang fungsional dan mata uang penyajiannya sama. Kemudian ada lagi di sini pos moneter, yaitu unit mata uang yang dimiliki serta aset
dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit yang tetap atau dapat ditetapkan. Jadi unitnya ini adalah mata uang, harus dinyatakan dalam mata uang. Bisa berupa mata uang yang menjadi hak kita gitu ya, atau aset, atau yang menjadi kewajiban kita. Kemudian terakhir adalah selisih kurs, merupakan perbedaan atau selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Yang dimaksud penjabaran di sini adalah konversi ya, misalnya dari rupiah ke dolar atau dari dolar ke rupiah gitu ya. Nah itu misalnya $1 sekarang berapa rupiah ya? Saya nggak ngikutin. Taruhlah misalnya $1 12.000 gitu ya. Nah, yang dinamakan penjabaran adalah ketika saya beli misalnya laptop gitu harganya $5 atau buku harganya $5 gitu. Maka ketika saya konversikan atau jabarkan ke rupiah, nilainya adalah Rp60.000. Seperti itu ya. Itu maksud dengan penjabaran. Nah, sampai sini silahkan kalau ada yang ini tanyakan tentang konsep utama, masih belum ke intinya sih sampai definisi. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan Namira. Kalau yang mata uang penyajian itu misal ya, Bu, kan suatu perusahaan kan misal ada pemegang sahamnya itu dari luar negeri atau kita megang saham perusahaan luar negeri, berarti itu nanti mata uang penyajian perusahaan itu ada 2, Bu. Oh, pemegang saham kita ada yang entitas luar negeri gitu ya. Nah, itu tergantung Iya. Namira. Biasanya kita ngikut ke pemegang saham yang memiliki pengendalian atau yang menjadi induk kita. Oh. Oh Kalau iya, terima kasih. misalnya cuman sedikit-sedikit gitu ya, enggak sih, enggak perlu dijabarkan ke mata uang lain ya. Oh iya, terima kasih, Bu. Sama-sama Namira. Baik, saya lanjut ya ke berikutnya, yaitu, nah ini mata uang fungsional ini adalah salah satu isu sentral gitu ya, atau apa namanya ya, ya istilah yang teman-teman harus pahami selama mempelajari bab yang ini gitu ya. Nah, mata uang fungsional ini bisa ditentukan dengan melihat berbagai faktor gitu ya. Yang pertama adalah mata uang fungsional merupakan mata uang yang paling memiliki pengaruh atau memengaruhi harga jual barang dan jasa. Atau mata uang yang harga jual barang dan jasanya didenominasikan dan diselesaikan. Ya. Jadi kita jual barang kita itu dalam mata uang apa? Apakah kita jualnya dalam dolar, atau dalam rupiah, atau dalam yen, atau dalam euro. Nah, kalau kita menjual mata uang tersebut, adalah menjual barang kita dengan mata uang tersebut, maka mata uang itu adalah mata uang fungsional kita. Atau yang kedua, yaitu mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual suatu barang dan jasa suatu entitas. Misalnya ada perusahaan di Amerika Serikat gitu ya. Kita merupakan apa namanya ya, anak perusahaannya di Indonesia gitu. Nah, ketika si perusahaan di Amerika Serikat atau induk kita itu menentukan bahwa harga jual dari shampoo misalnya itu adalah $1. Nah, berarti meskipun kita jualnya dalam harga rupiah, tetapi ketika kita tidak memiliki power untuk menentukan harga jual barang tersebut gitu ya di pasar kita, nah itu merupakan dolar itu merupakan mata uang fungsional yang kita gunakan. Atau yang ketiga, yaitu mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Jadi tergantung apa namanya ya, bahan baku kita itu kita beli menggunakan mata uang apa. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, perhatikan yang di sebelah kiri ini adalah penentuan mata uang fungsional berdasarkan yang ini, yang di atas pojok kiri, pojok kanan atas ini adalah dari bahan bakunya
gitu ya, atau faktor-faktor lain yang ada di paragraf 10 dan 11 di PSAK 10. Itu ada banyak, saya lupa, kemarin saya baca, saya lupa, ada beberapa, ada banyak, nanti teman-teman bisa baca sendiri atau saya lengkapi slide saya untuk bisa teman-teman bisa pelajari dari slide ini juga, gitu ya. Tapi yang utama itu adalah dari harga jual dan yang kedua adalah dari harga atau bahan baku. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah yang dinamakan atau kita pelajari apa sih yang dimaksud dengan transaksi mata uang asing. Ini MU mata uang gitu ya, saya singkat aja biar cepat, biar nggak panjang. Oke, transaksi mata uang asing merupakan transaksi yang didenominasikan atau dinyatakan gitu ya, atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Maksudnya penyelesaian di sini adalah biasanya pelunasan gitu ya. Jadi transaksi yang dinyatakan atau dibayarkan atau dilunasi dalam suatu mata uang asing. Oke. Nah, untuk transaksi tersebut bisa bermacam-macam ya. Yang pertama adalah transaksi apabila kita membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Kedua adalah apabila kita meminjam atau meminjamkan dana. Jadi utang piutang. Kalau ini jual beli, kalau yang bawahnya adalah utang piutang. Jika kita meminjam atau meminjamkan dana, ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Jika kita berkontrak gitu ya dengan kreditur kita atau ya kreditur atau debitur kita menggunakan mata uang asing. Di dalam kontrak tersebut dinyatakan utang atau kita meminjam dana sekian dolar gitu misalnya. Nah, berarti kan itu dolar merupakan mata uang asing untuk perusahaan kita gitu ya. Nah, jadi transaksi tersebut, transaksi pinjam meminjam tersebut merupakan transaksi dalam mata uang asing. Dan yang terakhir adalah transaksi perolehan atau pelepasan aset atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang dinyatakan atau yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Jadi perolehan atau pelepasan aset. Perolehan itu bisa jadi kita memperoleh hibah gitu ya, hibah mobil gitu. Nah, mobil tersebut didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, itu juga termasuk transaksi dalam mata uang asing. Kemudian di PSAK 10 juga dijelaskan atau diatur mengenai penerapan akuntansi transaksi mata uang asing pada tahap pengakuan awal atau pada saat transaksi tersebut terjadi. Oke, pada pengakuan awal, transaksi mata uang asing harus dicatat ke dalam mata uang fungsional. Ada yang masih ingat mata uang fungsional apa tadi? Yang berada di lingkungan sekitar entitas ya, Bu? Ya, mata uang yang berada di lingkungan sekitar di lingkungan entitas tersebut beroperasi gitu ya. Nah, ini untuk pengakuan awal transaksi mata uang asing tersebut harus dicatat dalam mata uang fungsional. Tadi Marcella ya, terima kasih Marcella. Lalu yang kedua adalah jumlah mata uang asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot. Kurs spot tadi ada yang masih ingat? Kurs pada saat transaksi Kurs hari dilakukan. ini, Bu. Iya, ya tadi ada Rizky, ada Anissa, ada Putri. Ya, makasih. Betul ya jawabannya ya. Transaksi hari ini atau transaksi segera ya. Jadi harus dihitung ke dalam mata uang fungsional kursnya menggunakan kurs spot antara mata uang fungsional dengan mata uang asing pada tanggal transaksi. Jadi kurs pada hari atau tanggal transaksi. Nah, lalu teman-teman jangan lupa ya yang dimaksud dengan transaksi itu apa ya? Transaksi karena dia akan menentukan tanggal transaksi gitu ya. Nah, tanggal transaksi merupakan tanggal yang memenuhi kriteria pengakuan terjadinya transaksi ya. Misalnya jual beli gitu ya, kita menjual barang gitu ya, FOB, kita kenal FOB ya. FOB destination sama shipping point. Nah, kalau destination kapan transaksi penjualan itu terjadi? Kalau destination.
saat barang mencapai konsumen. Ya, kalau barangnya sudah diterima oleh konsumen. Konsumen. Betul ya. Jadi waktu dikirimkan itu pada saat tanggal pengiriman itu belum terjadi transaksi menggunakan mata uang asing gitu ya. Nah, waktu sudah diterima oleh pelanggan, nah itu boleh kita catat transaksi penjualan tersebut menggunakan mata uang asing. Nah, berarti kursnya adalah kurs spot pada saat barang tersebut diterima oleh pelanggan. Ya. Jadi jangan dilupakan kriteria pengakuan transaksi, gitu ya. Baik, lalu setelah kita mencatat gitu ya, jadi pengakuan awal ini pada saat kita bikin jurnalnya, gitu ya, pada saat kita buat jurnalnya, itu mata uang yang digunakan adalah mata uang fungsional, kemudian kurs yang digunakan adalah kurs spot pada saat tanggal transaksi, gitu ya, waktu menjurnal. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal pelaporan keuangan, gitu ya, bagaimana penerapan akuntansi terhadap mata uang asing tersebut. Nah, pada tanggal pelaporan kita harus menelaah dulu jenis transaksi kita itu melibatkan akun-akun apa. Apakah akun yang merupakan pos moneter valuta asing atau pos non atau pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar. Tadi ada yang masih ingat pos moneter itu apa? Maksudnya yang unit mata uang yang dimiliki oleh perusahaan tentang aset dan liabilitasnya, Bu. Gimana, Ica? Maaf, bisa diulang lagi? Unit mata uang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tentang aset dan liabilitasnya yang akan diterima atau yang dibayar. Ya, betul ya Ica, terima kasih. Jadi kata kuncinya adalah unit mata uang gitu ya. Nah, kalau melibatkan unit mata uang ya, baik itu cash ataupun AR, account receivable, account payable gitu ya. Nah, dia akan dijabarkan atau dikonversi gitu ya dengan kurs penutup pada akhir periode pelaporan. Tapi apabila yang akun-akun yang terlibat adalah akun-akun yang sifatnya non moneter, misalnya persediaan, kemudian aset tetap gitu ya. Nah, jika kita harus bisa melihat dulu pos non moneter tersebut akan diukur pada biaya historis atau nilai wajar. Nah, kalau yang yang terlibat adalah pos non moneter yang pengukurannya menggunakan biaya historis, misalnya aset tetap gitu ya. Nah, dia akan dijabarkan atau dikonversikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi awal ya. Jadi kurs di awal di saat pengakuan awal. Tapi kalau yang terlibat adalah pos non moneter yang diukur pada nilai wajar, misalnya saham gitu ya, saham FVTPL gitu ya. Nah, itu akan dijabarkan dengan kurs pada saat nilai wajar ditentukan, yaitu pada saat revaluasi gitu ya. Pada saat revaluasi, nah kurs pada tanggal revaluasi itulah yang digunakan sebagai dasar penjabaran atau konversi. Nah, biasanya penentuan nilai wajar tersebut akan dilakukan pada tanggal neraca atau pada akhir periode pelaporan, sehingga kurs yang kita gunakan adalah kurs penutup. Nah, di sini ya, jadi ini penjelasan pos non-moneter, yaitu fitur utama dari suatu pos non-moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau yang dapat ditentukan. Terdiri dari uang muka, goodwill, aset tidak berwujud, persediaan, aset tetap, kewajiban diestimasi. Ya. Jadi intinya di sini adalah kita tidak memiliki hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang ditetapkan. Jadi tidak ada melibatkan selain cash gitu ya, selain cash. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke ilustrasi. Di sini PPT saya mengadaptasi atau buku ajar kalian. Jadi mungkin juga bisa
bukannya sebelah-sebelahan gitu ya dengan buku ajar yang dari Stan. Oke, saya masuk ke ilustrasi yang pertama. Di sini pada tanggal 1 Desember 2016, PTX yaitu perusahaan Indonesia ya mengimpor barang dagang dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat ya senilai 10.000 US dollar. Nah, utang akan dibayarkan dalam mata uang US dollar pada 11 Januari 2017. Nah, di mana di sini mata uang fungsional PTX adalah rupiah. Nah, ini kalau teman-teman baca, jadi nanti dibiasakan ya waktu mengerjakan soal, waktu selesai baca soal di narasinya itu tentukan apakah transaksi ini merupakan transaksi mata uang asing atau bukan. Tadi kriteria transaksi mata uang asing apa? Di sini ya. Transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing atau mata uang yang tidak sama dengan mata uang yang digunakan atau fungsionalnya. Oke. Nah, di sini diberi pernyataan atau keterangannya adalah transaksi ini didenominasikan atau dinyatakan dalam US dollar ya, di sini. Oke, penyelesaiannya pun ya pembayaran utang juga dilakukan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, sementara mata uang fungsional X adalah rupiah, maka transaksi ini memenuhi kriteria transaksi mata uang asing. Nah, maka jurnal yang kita buat gitu ya, atau yang kita susun pada tanggal transaksi yaitu pada tanggal 1 Desember 2016 yaitu seperti ini. Oke. Kita lihat di pengakuan awal tadi kriteria pengakuan awal transaksi akan dicatat atau diakui menggunakan mata uang fungsional. Nah, jadi yang kita gunakan untuk menjurnal adalah rupiah. Ya. Kemudian yang kedua adalah transaksi tersebut dijabarkan menggunakan kurs spot antara mata uang fungsional atau rupiah ini dengan mata uang asing atau dolar pada tanggal terjadinya transaksi, yaitu pada tanggal 1 Desember. Jadi kita lihat kurs tanggal 1 Desember 2016 itu berapa. Di sini dinyatakan kurs tanggal transaksi adalah 1 dolar sama dengan 13.700. Sehingga jurnal kita adalah jurnal ini biasa ya, persediaan pada utang dagang di sini, kemudian nominalnya di sini ya, itu adalah nilai transaksi dalam US dollar di 10.000 kita kalikan dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Jadi sekian. Gitu ya. Itu jurnal yang awal. Kemudian karena di sini adalah transaksi ini melibatkan atau merupakan transaksi mata uang asing gitu ya, maka di akhir periode perusahaan itu harus bisa menilai kembali gitu ya nominal dari akun yang terlibat atau akun yang terjadi pada saat tanggal transaksi. Nilainya berapa? Harus kita sesuaikan dengan kurs pada akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016. Di sini pada saat tanggal pelaporan, gitu ya. Maka harus kita telaah bagaimanakah posisi dari utang dagang kita gitu ya pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini kita menggunakan kursnya adalah kurs pada akhir pelaporan. Ingat ya, yang kita tadi ini ya. Yang di sini ya. Nah, utang dagang itu adalah termasuk pos moneter dalam valuta asing atau pos moneter gitu ya. Utang dagang merupakan pos moneter. Maka pada tanggal pelaporan dia akan dijabarkan dengan kurs penutup. Oke. Sedangkan kalau persediaan di sini ya persediaan termasuk sebagai pos non moneter. Nah, pos non moneter biasanya kalau persediaan itu kalau tidak ada keterangan ya dia akan diukur pada nilai wajar, maka kita asumsikan persediaan tersebut akan diukur pada biaya historis. Sehingga dia akan tetap dijabarkan dengan kurs pada tanggal transaksi. Jadi dia tidak terpengaruh gitu ya terhadap perubahan kurs pada akhir
tanggal pelaporan atau pada tanggal pelaporan gitu ya, pada akhir periode. Sorry, belibet. Gitu ya. Jadi yang kita sesuaikan adalah pos moneternya, yaitu adalah utang dagang. Gitu ya. Nah, kita lihat kurs pada tanggal 31 Desember itu berapa. Nah, sekarang dia menguat nih rupiah. Jadi $1 sama dengan 13.400 rupiah. Nah, sehingga karena terjadi perubahan kurs ini, ya, di mana rupiahnya menguat gitu ya, maka kalau rupiah menguat, kita sebagai perusahaan Indonesia, dalam hal ini kita sebagai pembeli barang, itu diuntungkan. Maka karena adanya pengurangan utang gitu ya di sini. Jadi utang dagangnya yang awalnya 137.000, kalau diukur menggunakan kurs akhir periode atau kurs penutup adalah 134 juta gitu ya. Nah, sehingga di sini kita kurangkan utang dagangnya sebesar 3 juta. Dan di sisi kreditnya kita mengakui adanya laba selisih kurs, laba atas perbedaan nilai tukar dari tanggal transaksi dengan tanggal pelaporan. Ya, jadi gitu jurnalnya. Dan yang terakhir di sini adalah pada saat pelunasan, yaitu pada tanggal 11 Januari 2017 tahun depannya gitu ya. Nah, kita lihat di tanggal 11 Januari pada saat kita akan membayarkan utang tersebut gitu ya. Berapa sih kas yang harus kita keluarkan gitu ya. Jurnalnya kan pasti utang dagang pada kas gitu ya, kalau tidak melibatkan mata uang asing. Tapi kalau ada mata uang asingnya, nah di sini karena melibatkan kas juga, maka kita harus melihat lagi kurs pada tanggal 11 Januari tersebut gitu ya. Kursnya berubah menjadi 13.300.000. Sehingga aktual kas yang kita bayarkan adalah 133 juta. Sementara di sini utang dagang saldo akhir periode adalah 134 juta ya, 137 dikurangkan dengan 3, jadi 134 ya. Untuk utang dagang kita benchmarknya tetap posisi di akhir periode gitu ya, saldonya berapa. Oke, 134 juta karena dia pos moneter ya. Jadi kita tadi kan dinyatakan kalau pos moneter adalah dijabarkan dengan kurs penutup gitu ya. Jadi benchmarknya adalah saldo utang dagang per 31 Desember 2016. Saldonya adalah 134 juta, sementara kas yang kita keluarkan untuk melunasi utang dagang tersebut adalah 133 juta rupiah. Sehingga terdapat laba selisih kurs sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini tentunya waktu kita membayar hutang kita pada 11 Januari ini, tentu kita akan membayarnya dalam mata uang dolar. Tetapi karena mata uang fungsional kita mata uang rupiah, maka kita harus bisa mencatat kas berapa sih kas yang kita gunakan untuk pembayaran tersebut saat dijabarkan ke mata uang fungsional. Oke, yaitu 133 juta. Jadi dari uang 133 juta ini kita bisa melunasi utang kita yang nilainya 134, sehingga kita membukukan laba selisih kurs sebesar selisihnya. Oke, baik sampai sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bu izin bertanya. Silakan Rizky. Biasanya kalau nanti ujian terus di soal itu ada soal pengecoh Bu, kayak ada kurs jual, kurs beli. Itu kita pakai yang mana ya Bu? Kurs jual atau kurs beli? Iya Bu. Ada kurs tengah nggak? Kurang tahu, tapi kalau ada gimana Bu? Kalau kurs jual sama kurs beli ya. Nah, tergantung kita itu nah di sini tunggu. Kurs jual atau kurs beli. Biasanya kan itu kalau kurs jual atau kurs beli, kita lihatnya itu kan dari perspektif bank ya. Nah, kalau dari perspektif bank, kalau kita rupiah ingin membayar dalam dolar, maka kita gunakan kurs jual ya. Kurs jual dolar gitu. Dari sisi banknya. Rizky lihat soalnya dari mana ya? Belum lihat soal sih Bu, cuman takut jaga-jaga aja Bu. Oh, takut jaga-jaga. Coba saya catat dulu ya Rizky ya. Karena karena rancu maksudnya biasanya yang menentukan
apa namanya, institusi penyedia mata uang asing tersebut, penyedia falas itu biasanya sih bank. Coba saya catat pertanyaannya Rizky ya. Saya simpan dulu pertanyaannya, nggak apa-apa ya Rizky? Iya Bu, nggak apa-apa. Oke. Kurs jual, kalau ada soal saya catat. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya? Bu mau nanya Bu, Silakan Farhan. ini kalau nanti dia ternyata rupiahnya turun, ruginya juga dicatat ya Bu? Betul. Jadi kerugian selisih kurs dia di debit. Nanti utangnya nambah di kredit. Terus kayak ada batasan gitu nggak Bu? Kayak misalkan kayak waktu impairment gitu loh Bu. Waktu impairment kan ada kayak batasan untuk loss. Kalau ini ada juga nggak Bu? Sejauh ini sih, sejauh yang saya baca itu nggak ada sih untuk ini. Ya Bu, siap. Iya, oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Farhan pertanyaannya. Oke, baik saya lanjut ya. Nah, agenda berikutnya yaitu laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, setelah kita belajar bagaimana pencatatan di saat pengakuan awal, yaitu pada saat transaksi, kemudian pada saat pelaporan, yaitu pada tanggal 31 Desember, dan pada saat penyelesaian, ya, di contoh ini adalah 11 Januari, setelah kita belajar mengenai pencatatan di ketiga tanggal tersebut, maka selanjutnya adalah kita mempelajari bagaimana penyajian transaksi tersebut dalam atau penyajian akun-akun tersebut ke laporan keuangan perusahaan gitu ya. Oke, nah isu utama di sini adalah terkait dengan konsolidasi ya, kembali ke topik utama AKL yaitu konsolidasi. Nah, di sini bagaimana penyusunan laporan konsolidasi jika mata uang pelaporan induk, jadi mata uang yang digunakan oleh induk dalam menyajikan laporan keuangannya, gitu ya, itu berbeda dengan mata uang penyajian anak. Mata uang pelaporan ini sama dengan mata uang penyajian ya. Tadi kan di definisi mata uang penyajian ya. Mata uang pelaporan itu sama ya. Jadi ketika kedua entitas ini memiliki mata uang yang berbeda dalam melaporkan atau dalam menyajikan laporan keuangannya, nah itu apa yang harus dilakukan. Nah, konsep yang penting untuk kita bisa kuasai adalah kita bisa membedakan manakah mata uang pelaporan dan mata uang fungsional. Nah, biasanya keterangan mata uang pelaporan dan mata uang fungsional ini biasanya akan diberitahu ya di soal ya, mata uang pelaporannya apa, kemudian mata uang fungsionalnya apa. Tetapi di kehidupan yang sebenarnya gitu ya, kita harus bisa mengidentifikasi gitu, apakah mata uang pelaporan suatu entitas itu sama atau berbeda dengan mata uang fungsionalnya, atau sama gitu, sama atau beda gitu ya. Nah, kemudian jika kita sudah bisa menentukan mata uang pelaporan, kemudian mata uang fungsional, berikutnya adalah kita diperbolehkan untuk memilih salah satu dari dua metode ini gitu ya dalam penyusunan laporan keuangannya atau dalam penjabaran mata uang, penjabaran laporan keuangan anak gitu ya, karena kan anak akan dikonsolidasi induk. Jadi yang dijabarkan adalah laporan keuangannya anak. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjabarkan laporan keuangan anak itu kita bisa pilih salah satu dari kedua ini. Yang pertama adalah closing atau current rate method dan yang kedua adalah temporal or remeasurement method. Nah, tapi yang di IFRS dan PSAK itu menyebutkan satu metode saja, yaitu metode closing. Nah, dengan asumsi tentunya dengan catatan, yaitu mata uang pelaporan anak itu sama dengan mata uang fungsional anak. Nah, untuk AKL 2 ini kita belajar dua-duanya, ya, closing dan temporal. Oke. Nah, di sini saya sajikan tabel perbandingan gitu ya antara current rate dengan temporal method. Nah, untuk current rate di sini atau closing atau current rate method, dia adalah metode yang menjabarkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian.
ya, dari mata uang fungsionalnya ke mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian. Kemudian temporal method adalah metode penjabaran dari valuta asing ke mata uang fungsional. Nah, sebagai perbandingan ini ada di tabel yang di sini ya. Yang pertama di sini adalah kita harus tahu dulu entitas yang kita pelajari itu entitas apa. Apakah dia entitas yang berdiri sendiri atau stand alone entity, atau bisa juga kita sebut entitas non afiliasi, ya, entitas yang tidak memiliki afiliasi gitu ya. Atau dia merupakan entitas yang merupakan afiliasi atau yang berafiliasi dengan entitas lain. Misalnya berupa anak perusahaan atau cabang atau asosiasi. Atau yang ketiga, dia merupakan kegiatan usaha luar negeri. Jadi perusahaannya ada di misalnya di Indonesia, dia impor ekspor gitu ya ke luar negeri. Nah, itu adalah kegiatan ekspor impor ke luar negeri, itu merupakan kegiatan usaha luar negeri atau foreign operation. Oke. Kemudian ketika kita sudah tahu entitas yang kita pelajari atau yang menjadi subjek kita itu apa, lalu berikutnya adalah kita harus identifikasi mata uang yang digunakan oleh entitas tersebut itu apa. Nah, apakah mata uang pencatatannya itu sama dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang selain fungsional? Kalau entitas yang berdiri sendiri dia menggunakan mata uang fungsional untuk pencatatannya, sementara pada saat penyajian laporan konsolidasian harus menggunakan mata uang selain mata uang fungsionalnya, ya, atau selain mata uang yang digunakan dalam pencatatannya di sini, maka metode yang kita gunakan adalah current method. Ya, jadi entitas berdiri sendiri. Jika mata uang pencatatannya menggunakan mata uang fungsional, tetapi mata uang penyajiannya menggunakan mata uang selain fungsional, maka metode yang kita gunakan adalah current. Tetapi jika mata uang yang digunakan untuk penyajian itu sama dengan untuk pencatatan itu merupakan mata uang yang selain mata uang fungsional, tetapi pada penyajiannya gitu ya, dia menggunakan mata uang fungsional, maka metode yang kita gunakan adalah metode temporal. Lalu yang kedua, jika kita mempelajari anak perusahaan, cabang, asosiasi atau entitas yang memiliki afiliasi, maka jika mata uang pencatatannya menggunakan mata uang fungsional, sementara untuk penyajiannya mata uang yang digunakan adalah mata uang pelaporan induk gitu ya. Untuk konsolidasi biasanya selain fungsional, maka dia akan dicatat menggunakan metode current method. Nah, tapi jika dia merupakan kegiatan usaha luar negeri di mana mata uang pencatatannya adalah mata uang lokal gitu ya, dan mata uang penyajiannya adalah mata uang fungsional, nah maka metode yang digunakan adalah metode temporal. Ya, seperti itu. Nah, biasanya untuk kepentingan soal, nanti teman-teman status entitas itu akan dinyatakan dengan jelas gitu ya. Begitu juga dengan mata uang pencatatan dan penyajiannya. Sehingga nanti teman-teman tinggal ngelihat tabel ini untuk menentukan metode mana yang kalian gunakan. Kalau tidak diminta di soal gitu ya, kalau metodenya tidak diminta di soal. Tetapi kalau misalnya metodenya diminta di soal, kerjakan sesuai dengan permintaan soal tersebut. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang tanyakan terkait dengan pelaporan keuangan jika untuk induk dan anak perusahaan, terutama jika terdapat perbedaan antara mata uang pencatatan dan mata uang penyajian atau mata uang fungsional dengan mata uang penyajian. Aman ya, belum ada pertanyaan. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya berikan tabel, sajikan di sini. Di sini merupakan penentuan kurs gitu ya terhadap akun-akun yang ada di laporan keuangan suatu perusahaan ya. Nah,
ketika kita sudah menentukan current method atau temporal method, gitu ya. Nah, atas kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang kita ke mata uang yang digunakan untuk penyajian. Gitu. Nah, kita pakai kurs yang mana itu tergantung dari nature atau jenis dari masing-masing akun, gitu ya. Nah, di sini ada akun di neraca, share capital and pre-acquisition return earnings, pakai historical rate, yaitu pada saat tanggal. Biasanya ini terjadi, jadi akun ini biasanya relevan ketika ada kombinasi bisnis gitu ya. Nah, di sini untuk current method dia menggunakan historical rate, yaitu kurs pada saat atau pada tanggal kombinasi bisnis. Temporal method juga sama. Kemudian post acquisition RE, return earnings setelah terjadinya akuisisi biasanya tidak dijabarkan, tetapi dihitung melalui atau diperoleh melalui penghitungan, gitu ya. Jadi bukan berarti kalau tidak dijabarkan itu dinyatakan dalam mata uang lain, gitu ya, enggak ya. Jadi dalam satu laporan keuangan itu hanya satu mata uang yang digunakan. Nah, dia maksud tidak dijabarkan adalah kita harus melakukan perhitungan untuk RE yang ini. Lalu berikutnya adalah monetary asset and liabilities. Nah, contohnya itu adalah cash, AP, dan AR. Nah, untuk current rate pakai closing, temporal sama. Lalu non-monetary items at historical cost. Nih, di sini contohnya fixed asset, investment at cost, prepaid items, inventories, intangible. Untuk current method, dia pakai closing. Kalau temporal, pakai historical. Lalu non-monetary items at fair value, kalau fair value di sini mencakup trading securities, fixed asset yang direvaluasi gitu ya, yang sudah direvaluasi sebelumnya, kemudian ada investment, kemudian ada inventory dan intangible asset. Itu current method menggunakan current rate. Kemudian kalau temporal method ini adalah rate ketika revaluasi atau fair value ditentukan. Biasanya dia terjadi di akhir periode, ya, ketika revaluasi itu terjadi. Lalu jika akunnya adalah laba atau rugi selisih kurs, tadi kan sudah ada ya di contoh kita yang pertama tadi, itu kan kita mengakui laba gitu ya, laba selisih kurs. Nah, jika yang kita gunakan itu adalah current method, maka dia akan lari ke neraca. Jadi bukan laporan laba rugi ya, meskipun namanya laba atau rugi, tetapi ketika kita menggunakan current method, maka laba atau rugi tersebut kita akui sebagai other comprehensive income. Ya, jadi ada satu section di bawah RE itu biasanya dijabarkan atau dijelaskan income-income atas atas kegiatan lain selain kegiatan utama perusahaan tersebut. Nah, salah satu komponen penyusun dari OCI atau Other Comprehensive Income itu adalah laba atau rugi selisih kurs menggunakan current method. Namun, jika kita menggunakan metode temporal, maka laba atau rugi selisih kurs tersebut kita larikan ke laporan laba rugi. Kalau laba berarti dia other income, kalau rugi berarti dia other expense. Gitu. Perlakuannya sebagaimana income dan expense pada umumnya yang ada di laporan laba rugi. Oke. Ini akun-akun neraca. Berikutnya akun laba rugi. Nah, akun di laba rugi di sini untuk jika akun tersebut merupakan akun sales, purchase, income, expense. Nah, di sini yang menyebabkan aliran keluar atau masuk dari monetary items ya. Jadi jika ada akun penjualan gitu ya, atau pendapatan atau pengeluaran yang penyelesaiannya itu membutuhkan atau melibatkan aliran dana atau aliran kas gitu ya, maka untuk current rate dia pakai actual rate, temporal method juga pakai actual rate. Gitu ya, sama gitu ya. Kita pakai rate aktual gitu ya. Nah, untuk kepraktisan biasanya digunakan kurs rata-rata dengan asumsi bahwa kurs tersebut intinya tidak fluktuatif gitu ya. Jadi karena aktual itu kan karena sales sama expense itu kan biasanya terjadinya
nggak cuman di satu hari tertentu gitu ya. Beda dengan akuisisi misalnya akuisisi aset, fixed aset gitu kan, itu kan jarang terjadi gitu ya dalam 1 tahun. Tapi kalau sales, purchase itu kan biasanya harian ya, sales itu kan harian. Nah, untuk kepraktisan daripada kita ngitungin sales, mantengin kurs tiap hari berapa gitu ya untuk menjabarkan nilai sales kita, untuk kepraktisan kita menggunakan kurs rata-rata dalam suatu periode tertentu gitu ya. Lalu jika akun di laba rugi tersebut adalah cost of sales ya, cost of sales COGS ya, COGS. Nah, di sini untuk current method dia pakai actual rate atau kurs rata. Sedangkan untuk temporal method dia menggunakan historical rate of original purchase. Jadi dari awal ya pembentuk cost of sale tersebut ya, maka berapakah rate yang digunakan pada tanggal tersebut ya. Jadi nanti kita akan belajar menghitung cost of sales. Akan lebih jelasnya di ilustrasi ya. Kemudian berikutnya adalah depresiasi, amortisasi, dan alokasi lain dari non-monetary items. Ya, kalau depresiasi biasanya kan ya aset-aset tetap gitu ya yang terlihat tangible asset, tangible fixed asset. Amortisasi biasanya intangible atau kalau yang ada di kombinasi bisnis tangible juga bisa. Nah, untuk current method dia akan menggunakan actual rate ketika expense terjadi atau kurs rata-rata jika expense-nya jadi kalau misalnya apa namanya ya, expense tersebut sering gitu ya, sering terjadi gitu, maka kita pakai kurs rata-rata. Atau ketika kita pool jadi satu gitu ya, kita bisa pakai actual rate. Lalu untuk temporal method, di sini menggunakan historical rate of original acquisition, either at the date of purchase for historical items or the date of valuation for items carried at fair value. Jadi misalnya beban depresiasi dari aset tetap gitu ya. Nah, untuk temporal method, rate yang digunakan adalah rate atau kurs pada saat tanggal pembelian aset tetap tersebut. Gitu. Ya. Lalu yang terakhir adalah dividen dan pembagian laba yang bentuk-bentuk pembagian laba lainnya. Nah, untuk current rate dan temporal method sama, menggunakan actual rate atau kurs pada tanggal terjadinya transaksi pembagian dividen tersebut. Oke, nah ini juga apa namanya tabel ini ya, ketiga tabel ini sih teman-teman penting untuk bisa pahami. Nanti sembari ngerjain soal sambil lihat di sini ya sebagai referensi untuk menentukan rate mana yang digunakan atau kurs yang mana yang digunakan untuk tiap-tiap akun. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang tanyakan. Susah nggak menurut kalian? Bingung, Bu. Banyak banget. Yang bingung bagian apanya? Nentuin rate, Bu. Nentuin rate. Kalau nentuin metode bisa lebih jelas. Mungkin karena belum ke soal, Bu. Belum ke soal ya Putri ya. Betul. Kalau belum ke soal memang ngambang, mengawang-awang. Ya, jadi tentukan dulu metodenya apa ya, apakah current atau temporal, bisa mengacu ke tabel yang di sini atau di buku ajar itu juga sama. Lalu yang kedua adalah pada saat penjabaran maka lihat akun yang kita jabarkan itu termasuk akun yang ada di mana, apakah di neraca atau di laba rugi. Kalau neraca lihat tabel ini, kalau laba rugi lihat yang ini ya. Nah, di sini kan ada panduannya ya, di keterangan di sini itu juga mudah-mudahan bisa memperjelas gitu atau mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, saya lanjut ke penerapan transaksi mata uang asing pada kombinasi bisnis. Oke. Pada kombinasi bisnis, maka intinya kan kalau kombinasi bisnis di skenario kita yang di sini ya, yang kita pelajari hari ini, itu adalah terjadi akuisisi oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan dari negara yang berbeda.
ya, dari negara yang berbeda. Misalnya teman-teman tahu nggak ada provider namanya Tri? Tahu Tri nggak? Tahu. Ya, akuisisi perusahaannya itu diakuisisi oleh perusahaan dari Arab gitu, mungkin kalau nggak salah dari Dubai. Nah, jadi akuisisi Tri oleh perusahaan Dubai tersebut, nah itu adalah transaksi kombinasi bisnis menggunakan mata uang asing yang melibatkan mata uang asing gitu ya, karena yang satu induknya ada di Dubai, yang anaknya ada di Indonesia, mata uangnya pasti berbeda gitu ya. Nah, di sini aset dan liabilitas entitas asing yang diakuisisi tersebut, nah, yang pertama dia akan dinilai berdasarkan nilai wajar menggunakan mata uang entitas tersebut. Jadi Tri itu akan menilai ulang atau ya merevaluasi aset dan liabilitasnya menggunakan nilai wajar dalam rupiah, gitu ya. Nah, setelah si Tri ini dia udah ngelis tuh aset dan liabilitasnya, dia pakai nilai wajar gitu ya dalam rupiah. Nah, barulah setelah nilai wajar dalam rupiah tersebut ditentukan, tahap berikutnya adalah kita menjabarkan laporan keuangan Tri tersebut ya itu ke dalam mata uang penyajian induknya menggunakan kurs pada saat terjadinya kombinasi bisnis gitu. Jadi tahapannya seperti itu ya. Yang pertama dinilai dulu sesuai nilai wajar pada tanggal akuisisi gitu ya, menggunakan mata uang entitas anak. Lalu yang kedua tahapannya adalah kita menjabarkan laporan keuangan anak yang isinya tadi tuh akun-akun sesuai nilai wajar itu. Nah, kita jabarkan nilai rupiahnya menjadi mata uang yang ada di induknya atau mata uang penyajian atau pelaporan dari si induknya. Nah, kurs yang digunakan adalah kurs pada saat terjadinya kombinasi bisnis. Seperti itu. Oke. Nah, di sini jika terjadi selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset dan liabilitas tersebut, jika anak perusahaan atau foreign entity tersebut membukukan transaksinya dalam mata uang fungsionalnya, maka selisih tersebut akan diatribusikan ke aset liabilitas goodwill menggunakan mata uang lokal, kemudian dijabarkan menggunakan closing atau current rate method. Jadi maksudnya di sini adalah segala kelebihan atau segala selisih nilai akuisisi dengan nilai buku dari net asset dari anak perusahaan tersebut itu akan dinyatakan dalam mata uang fungsional dari anak perusahaan tersebut, lalu akan dibagikan ke aset, liabilitas, atau goodwill, atau paten menggunakan mata uangnya, dan setelah itu baru dijabarkan atau dikonversi menggunakan closing atau current rate method ke mata uang induknya. Untuk lebih jelasnya kita ke soal ya, ke ilustrasi soal. Nah, di sini ilustrasi B di sini menggunakan current rate method untuk kombinasi bisnis. Nah, PECO merupakan perusahaan Amerika yang membeli perusahaan S. Nah, S ini adalah perusahaan Inggris. Nah, pembelian atau akuisisi tersebut menghasilkan 10.000 pound sterling itu akan dialokasikan ke paten dengan amortisasi 10 tahun. Nah, di mana S ini menggunakan pound sterling sebagai mata uang fungsional dalam pencatatan bukunya dan menggunakan dolar untuk konsolidasi. Jadi untuk konsolidasi atau mata uang penyajiannya mengikuti mata uang induknya. Kemudian informasi kurs tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurs pada saat kombinasi bisnis yaitu 1,3, lalu kurs rata-rata 1,25, kurs akhir tahun 1,2. Ini trennya berarti menguat ya, pound sterlingnya. Dolarnya menguat. Nah, di sini kalau sudah kita baca soal yang seperti ini, maka tahap berikutnya adalah kita tentukan dulu metode yang digunakan. Nah, di sini meskipun udah ada tulisannya current ya, tapi coba kita telaah. Nah, di sini S dia menggunakan, jadi jatuhnya dia anak perusahaan ya, kemudian menggunakan pound sterling sebagai mata uang fungsional
mata uang pencatatannya pakai dolar. Kita lihat slide kita yang di sini ya. Nah, anak perusahaan jika mata uang pencatatannya adalah mata uang fungsional, kemudian mata uang penyajiannya itu mengikuti mata uang pelaporan induk, maka metode yang digunakan adalah current. Seperti itu yang ngeceknya ya. Iya, Bu. Oke. Lalu yang ini ya. Betul yang ini. Nah, maka bagaimanakah cara kita untuk bisa menghitung paten? Kemudian apakah dari atau paten ini merupakan selisih ya? Tadi kan selisih di sini ya, nilai buku dan nilai wajar. Nah, ini bagaimana cara untuk menghitung paten tersebut? Kemudian apakah atas transaksi kombinasi bisnis ini ya terkait dengan paten ini terdapat kerugian atau keuntungan atau akibat dari selisih kursnya? Nah, tadi kita sudah tentukan metode yang kita gunakan adalah metode current. Nah, maka di sini untuk penghitungan paten, ini di sini kita menghitung berapa paten di awal tahun lalu di akhir tahun gitu ya. Karena kan pelaporannya di akhir tahun. Nah, maka kita harus tahu saldo akhir tahunnya berapa. Oke, kita mulai dari paten awal tahun 2016. Di sini nilainya adalah 10.000 pound sterling. Oke. Tadi transaksi pada saat pengakuan gitu, awal gitu ya, transaksi mata uang asing, ini termasuk transaksi mata uang asing ya, karena MU fungsionalnya pounds untuk penyajiannya pakai atau transaksinya menggunakan dolar gitu ya. Nah, maka pada saat pengakuan awal ya itu digunakan rate atau kurs pada tanggal terjadinya transaksi tersebut. Nah, di sini paten itu kan muncul karena adanya kombinasi bisnis. Nah, berarti kurs yang kita gunakan adalah pada saat kombinasi bisnis terjadi, yaitu 1,3 dolar. Maka nilai paten dalam dolar itu adalah 13.000 dolar. Ya, 10.000 pound kali 1,3. Kemudian paten awal tahun sudah dapat, sebelum kita menghitung paten akhir, kita hitung dulu amortisasinya. Nah, silakan teman-teman bisa mengacu ke slide yang mana ya? Di sini ya. Nah, di slide yang ini ya, di sini amortisasi ya, kalau pakai current method, maka dia akan diukur atau dijabarkan menggunakan kurs aktual gitu ya pada saat expense-nya terjadi. Nah, di sini maka sebagai di sini bisa juga digunakan kurs rata-rata gitu ya sebagai alternatif. Nah, maka pada saat amortisasi gitu ya, kita menggunakan kurs rata-rata kita 1,25. Dihitung ya penghitungan pound sterling ya, yaitu 10.000 dikurangi 1.000 itu ini ya tarif amortisasinya, lalu kita kalikan dengan 1,2 gitu ya. Nah, 1,2 itu dapat dari mana? Paten itu kan akun di neraca ya. Nah, akun neraca di sini paten termasuk intangible asset ini ya. Nah, maka di sini kita lihat pakai current method, maka kurs yang kita gunakan adalah kurs closing atau current rate. Maka di sini 1,2 tersebut, nah di sini untuk menentukan saldo paten akhir tahun itu adalah 1,2. Jadi pengalinya 1,2 gitu ya. Nah, baru dari sini kita bisa hitung nih apakah terjadi selisih kurs atau tidak. Kalau terjadi selisih kurs karena kita menggunakan metode current, maka selisih kurs tersebut kita akui sebagai komponen OCI. Nah, di sini tinggal dikurangkan saja, dapat 950 dolar. Oke. Seperti itu cara menghitungnya ya untuk paten menggunakan current method. Nah, kita bandingkan kemudian menggunakan temporal method. Nah, temporal method ini transaksinya sama, tetapi di sini ada keterangan tambahan
sini ya. Dia anak perusahaan, kemudian mata uang yang dia gunakan adalah mata uang fungsional, kemudian mata uang selain fungsional di sini ya. Nah, coba lihat di buku aja. Sebentar ya. Coba teman-teman juga bisa lihat di buku ajar ya. Saya takut typo. Sebentar. Ada yang udah ketemu? Bu, di buku ajar ada tulisan gini. Halo? Ya. Di buku ajar ada pernyataan, Bu. Jika Gimana, anak perusahaan membukukan transaksinya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka selisih tersebut diatribusikan ke aset liabilitas dan goodwill menggunakan mata uang lokal. Kemudian dijabarkannya menggunakan temporal method. Oke. Jadi dia menggunakan mata uang selain mata uang fungsionalnya gitu ya. Lalu akan dijabarkan menggunakan temporal method. Selain fungsional gitu ya, ditulisnya ya. Iya. Oke, mungkin maksudnya yang di sini ya. Yang di bawah ini ya. Oke, nanti saya tes menggunakan mata uang membukukan transaksi gitu ya, Nisa ya? Iya Bu, membukukan transaksi. Oke, terima kasih. Nah, maka yang kita gunakan adalah temporal method. Nah, lalu berikutnya adalah kita menghitung untuk tahapan atau cara menghitung paten itu sama ya, kita gunakan dulu pound sterling, lalu baru kita adjust dengan rate-nya gitu ya. Nah, kalau pakai metode temporal di sini kita bisa mengacu ke slide yang di sini untuk paten non monetary asset, dia intangible. Nah, maka dia digunakan historical rate, yaitu pada tanggal kombinasi bisnis, sehingga kursnya adalah 1,3. Ya. Lalu amortisasinya juga historical rate of original acquisition, yaitu pada tanggal akuisisi, yaitu 1,3. Kemudian paten akhir tahun itu juga akan muncul ke neraca di sini. Nah, di neraca non-monetary items, maka dia mengacu ke historical rate. Gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya 1,3. Sorry. Ya, at fair value atau at cost, dia pakai historical rate. Historical rate ya. Oh, ini juga saya keliru. Ini harusnya historical rate. Ya. Nah, sehingga semua kursnya menggunakan 1,3 gitu ya. Nah, sehingga tidak ada selisih kurs pada transaksi yang ini gitu, dengan menggunakan temporal method. Kalau ada selisih kurs, maka selisih kursnya akan diakui sebagai other income atau other expense sebagai komponen penyusun laba rugi. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini silahkan kalau ada yang ingin tanyakan atau dikonfirmasi atau yang didiskusikan. Belum ada? Belum ada, saya lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu kita mempelajari ilustrasi dengan berbagai skenario. Kalau teman-teman lihat di buku ajar, itu ilustrasinya dari nomor 3 sampai 10 ya, kalau nggak salah ya.
Nah, kemarin saya sudah bertanya lagi memastikan ke dosen koordinator untuk KKL 2 itu silahkan teman-teman bisa berfokus ke bagian atau ilustrasi di mana parent menggunakan equity method gitu ya untuk investasinya. Ya, jadi kan di situ ada banyak tuh kasus-kasus gitu ya, ada keterangan misalnya pakai temporal method, kemudian jika P menggunakan metode cost. Nah, itu enggak bukan menjadi fokus. Tapi kalau kalian pelajari boleh gitu ya. Nah, yang menjadi fokus adalah biasanya yang parent-nya itu menggunakan metode ekuitas. Ada tulisannya parent menggunakan equity method. Jadi bisa difokuskan di situ belajarnya. Nah, untuk bagian ini saya saya membagi kalian gitu ya menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Saya baginya sesuai nomor urut aja ya. Karena kita ada 30 orang, maka absen 1 sampai absen 8 atau 2 kelompok pertama itu anggotanya 8, 2 kelompok terakhir anggotanya 7 orang. Ya, jadi 16, 14 pas ya 30 ya. Jadi absen 1 sampai absen 8 itu satu kelompok, lalu absen 9 sampai 16 satu kelompok, 17 sampai 23 kelompok berikutnya, dan absen 24 sampai 30 adalah kelompok terakhir. Itu ya. Nah, kalian akan sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, di sini saya pilihkan ilustrasinya. Ilustrasi yang di buku ajar itu adalah ilustrasi yang di nomor, bentar. Saya lihat dulu. Di sini ilustrasi yang nomor 4 itu ilustrasi 4 ya, kelompok 1. Jadi akan mempelajari ilustrasi 4 itu ada di halaman 9 ya. Itu menggunakan equity method. Lalu kelompok 2 itu absen 9, nomor urut 9 sampai 16 itu akan mempelajari ilustrasi nomor 6 di halaman 12, mulai halaman 12 ya. Itu. Lalu kelompok 3 yaitu nomor urut 17 sampai 23 itu akan mempelajari ilustrasi ke-8 ya, 8 yang ada di buku atau halaman 16. Lalu kelompok terakhir absen 24 sampai 30 akan mempelajari bagian ilustrasi terakhir yaitu ilustrasi 10. Itu ada di halaman 21. Nah, yang ingin atau poin yang harus teman-teman pelajari atau diskusikan dalam kelompok itu adalah yang pertama, bagaimanakah pencatatan pada saat pengakuan awal. Jadi kalau ada transaksi gitu ya, misalnya di skenario yang pertama ini di sini ini adalah transaksinya. Nah, di sini transaksinya anak membayar uang muka gitu kepada induknya gitu ya. Nah, bagaimana itu jurnal awal atau pengakuan awal pada saat transaksi tersebut terjadi. Itu poin yang pertama. Silakan dicatat ya. Jadi poin pertama adalah jurnal pada saat pengakuan awal. Kemudian yang kedua adalah jurnal pada saat atau jurnal atas investasinya, jurnal induk atas investasinya di entitas anak. Yang ketiga, bagaimana jurnal eliminasi dan laporan keuangan konsolidasinya. Ya, jadi ada 3 poin utama, tetapi untuk mencapai 3 poin utama tersebut ada berbagai perhitungan yang teman-teman juga harus bisa jelaskan. Ya, saya minta kalian untuk berdiskusi. Saya kasih waktu, kita ada sampai jam 1 ya. Oke, saya kasih waktu sekitar 30 menit ya, 30 menit untuk diskusi. Nggak perlu pakai slide ya, nggak perlu bikin PowerPoint. Nanti dicatat aja. Lalu teman-teman setelah 30 menit yaitu di jam 12:30 nanti kita akan kumpul lagi
Nanti teman-teman yang ditugaskan untuk menjadi juru bicara itu yang menjelaskan. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan kah? Sudah jelas? Bu, misal Ya. nanti pas di tengah pengerjaan kita bingung, boleh langsung nanya ya, Bu? Boleh langsung nanya. Oke, baik, Bu. Di enaknya gimana nih kita? Dulu Zoom-nya atau seperti apa? Karena kan kita udah lewat dari 1 jam ya, harusnya sih diperbolehkan sama Stan kalau Zoom-nya out. Atau lalu kalau kita Zoom-nya selesai, nanti teman-teman bisa kumpul sendiri di Google Meet, atau Zoom-nya tetap nyala sambil teman-teman di Google Meet sama teman-teman satu kelompoknya. Enakan yang kedua ya, kayaknya ya. Iya Bu, boleh gitu Bu. Jadi Zoom-nya tetap ada, nanti teman-teman mute aja, lalu bikin forum lain di Google Meet gitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Ya, silahkan waktunya saya persilahkan teman-teman untuk bisa berdiskusi sampai jam 12:30. Lalu nanti silahkan kembali lagi. Hari ini nggak ada kuis ya, hari ini nggak ada mini kuis, jadi kita nanti akan selesai di jam 1. Minggu depan akan ada mini kuis. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Saya persilahkan untuk diskusi kelompoknya.